Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking. Cisco Packet Tracer 4.7.1 Physical Layer Exploration. Oke, physical mode di sini. Jadi di sini kita bakal nge-explore physical layer di Cisco Packet Tracer pakai mode physical mode. Kalau logical kan kayak gini nih. Ini namanya mode logical. Cuma topologi biasa gini doang. Nah, kalau physical ini dia ngesimulasiin map dunia nyata. Jaringan kita itu disimulasiin pakai maps gitu, maps di dunia nyata gitu. Nah, kalau di sini kan, nah ini kan kita posisinya lagi di rumah nih, lagi di rumah, lagi di HP. Nah, di sini eh, bisa, nah bisa keluar dari rumah, kita bisa ke server sini, ke server Monterey. Nah, kita bisa keluar lagi, kita bisa ke daerah San Jose gitu kan, ke server Sunnyvale gitu. Bisa keluar lagi, bisa ke Hawaii juga nih, bisa ke Hawaii, ini kan bisa ke hawaii.edu. Pokoknya gitulah kita bisa mapping apa ya mapping bisa bikin topologi yang simulasi beneran gitu. Gampang aja di sini. Ini nih. Oh ini. IP addressmu digunakan untuk mengidentifikasi komputermu sedang saat sedang mengirim atau menerima paket ya gitu. Jadi di sini kalau mau ngeliat IP kita bisa pakai IP config. Kalau untuk khusus untuk Windows, kalau untuk Mac dan macOS dan Linux, makanya fconfig. This activity open inside the home network. Oke, saya ada di home network di sini. Klik home PC yang ini. Langsung ke desktop tab, terus ke kita bisa coba nih ipconfig nih. ipconfig. ipconfig. Nah, di sini kelihatan nih IP-nya nih. Sama kan IP-nya 192.168.0.75. 192.168.0.1 kelihatan nih IP-nya. Ini IP versi 4-nya, IP versi 4 untuk client-nya, IP valid-nya. Terus ini IP gateway-nya. IP versi 4. Nah, kalau di sini kan ditulis nih. IP versi 4 yang ini, yang 192.168.0.75 ini biasa dikenal sebagai yang namanya itu IP private. Jadi ini IP lokal, ini IP nggak bisa dibawa ke publik gitu. Harus pakai teknologi yang namanya NAT. Nah, kalau pakai teknologi NAT, itu jadi nanti IP private kita itu bakal diterjemahin ke IP publik gitu, bakal diubah ke IP publik gitu. Itulah kenapa kan kalau misalkan saya itu biasanya kalau nyoba-nyoba pindah-pindah tempat wifi pakai wifi banyak orang gitu, wifi orang sini, wifi rumah ini, wifi rumah ini, wifi kampus gitu kan. Kalau saya ngelihat IP-nya itu pasti 192 depannya 192 108 titiknya titik berapa, misalkan titik 100 titik berapa gitu kan. Kalau enggak 192 172 gitu. Nah, itu namanya IP private. Private itu ada berapa ya? Saya tahunya 172 sama 192 sih. 172.16 sama 192.168. Kalau sisanya mungkin kayak 10 mungkin ya, 10 sama satu lagi itu saya lupa apa. Tapi ya ada itu. Nah, itu walaupun setiap rumah itu IP-nya sama, perangkat yang didapat itu kan kita pakai IP DHCP itu ya. IP yang didapat itu sama, tapi kita nggak tabrakan gitu. Kita nggak bakal tabrakan, IP-nya nggak bakal tabrakan, ya karena
pakai teknologi yang namanya NAT itu. Karena ini IP private kan, IP private dan diterjemahin ke IP public, kayaknya NAT, pakai NAT gitu. What is the IP versi 4 address and default gateway? Oh ini IP address-nya 0.75.0.1. 0.75 buat IP address, gateway-nya pakai 0.1. Oh iya, di sana. Notice that our local router has the IP versi 4 address of 92.98.1. Ini adalah IP router ya, yang mengoneksikan jaringan lokal rumah ini ke internet service provider ke ISP gitu untuk mendapatkan internet, akses internet gitu. Jadi dari home PC kita itu arahnya ya kan di sini default gateway-nya 0.1 nih. Berarti dari home PC ini dia kalau mau ke internet itu arahnya pertama dia bakal lewat ini nih default gateway ini bakal lewat routernya. Nah, habis dari lewat router dia bakal ke ISP. Dia bakal ke ISP, dari ISP itu bakal ke global, bakal ke publik gitu. Oh ya, ini kalau mau apa namanya eh dapetin info default gateway-nya, kalau pakai Linux ini root min and get default ini. Kalau pakai Linux sama macOS. What is IP versi 4 address for your router? Oh, coba sih kalau pakai ini bisa nggak sih? Root min and get, nggak bisa. What is the IP versi 4 address for your router? IP versi 4 address. Versi 4 address termu itu apa? Versi 4 address-nya jelas ini apa? IP router jelas pakai IP gateway ini ya. Di sini ini IP gateway ini IP router. Lanjut. What is my public IP versi 4 address? Oh ini sama kayak tadi saya jelasin itu. IP versi 4 address itu um, not routable on the internet. Dia nggak routable di internet. Jadi ketika IP versi 4 IP paket itu eh, udah keluar dari jaringan kita, jaringan lokal kita, mereka itu perlu perlu IP versi 4 private-nya itu perlu di replace, perlu digantikan ya. Ya perlu digantikan dengan IP versi 4 yang public. Eh, Versi 4 public digunakan untuk mengservis bukan, IP versi 4 address digunakan oleh server atau tujuan lainnya untuk mengirim paket kembali ke klien komputer. How can you find out the public address that your local routers on your device? Search the internet. On your device, search the internet for what is my IP. Waduh, di sini suruh ngecek IP ya. Di sini suruh ngecek IP. On your device di laptop saya di sini. Tapi kayaknya nggak bakal saya tampilin dah.
what is my IP ini, karena di sini saya lagi buat video juga kan ya. Ya kali saya kasih lihat IP saya kan. Nggak mungkin kan ya. Ini saya lewatin aja berarti what is my IP ini saya lewatin aja berarti ya. Saya lewatin aja ini enggak. Karena ini informasi yang cukup sensitif. In packet tracer, close command window. Close the command window and click web browser. Di sini. Oke. Web browser, kita suruh ke web browser ini. Terus URL-nya www.tellmyip. Nah, kalau ini nggak apa-apa ini karena ini Cisco packet tracer. tellmyip.com. Go. Hostname unresolved. Tell me my IP. Lupa mi-nya. Tell me my IP. Go. Oh ini. Nah ini kan kelihatan nih. Ini IP kita aslinya itu, jadi IP public kita aslinya yang kita dapat dari ISP itu ini nih. Yang jadi IP private kita itu di NAT ya, diterjemahin menjadi IP public ini nih 10.70.93.27. Kayak kelihatan juga nih informasinya nih, ISP-nya mana, lokasinya di mana, terus geografinya mana gitu. Koordinatnya mana gitu. Ya, ini kan kelihatan koordinatnya. Lanjut. What does the connection look like between your device and your router? Is it wired or wireless? Hmm, di sini kalau PC ya, PC kita bisa lihat di sini. Nah, ini pakainya jaringan wired ya, pakai kabel di sini. Kabelnya kelihatan, pakai jaringannya kabel, nggak pakai wireless. Where is the router that your device used to access the internet? Routernya yang pasti yang terhubung ke sini ya, sini terus ke sini meja ke lantai sini. Yang ini router ini. Ya ini home router. Ini kalau yang ini nih modem ya namanya ya, bukan router ini modem beda lagi nih. Yang router yang ini. Nah ini. What does connection look like between your router and the internet? Does it use a cable from the cable company or a phone telephone company? Does it use kalau dari router ke modem di sini pakainya kabel apa nih? Tipenya pakai kabel strike ya. Kabel LAN yang strike, kabel UTP yang strike. Kalau dari modem ke internet itu pakainya koaksial, kabel koaksial. Is it wireless? Nah, ini nggak wireless, ini pakai kabel ya. Dia kabel. Tuh, keluar juga pakainya kabel. Nih, ini keluar juga pakainya kabel koaksial, panjangnya 400 meter. Waduh, panjang juga.
Lanjut. In this part you will use the trace route. Oh, kita bakal pakai trace route ya, Pak. Kita pakai trace route. Pakai trace route di sini, trace route itu digunakan untuk mm, menampilkan paket kita ini buat sampai dari sumber sampai ke tujuan ini lewatnya mana aja. Jejak paket kita tuh kemana aja itu bakal ngasih lihat itu. Trace route itu. Saya udah pernah nyoba ini di laptop saya. Nah, saya pengen coba ya, pengen coba di sini nih, di PC. Kita coba. Kalau di Windows itu setahu saya tracer. Oh ya, tracer targetnya apa? Lihat dari targetnya di sini. Oh ini, tracer www www.hawaii edu Hawaii Education. Oh ini kelihatan ya. Biar cepet dicepetin aja fast forward. Nah, kelihatan ya. Nah, ini jadi jalur jalur kita, jalur apa namanya? Jalur paket kita nih kayak gini nih dari sumber ke tujuan. Sumbernya itu dari yang pasti dari gateway kita ya sumbernya. Pertama paket kita tuh lewat gateway dulu. Lewat gateway, terus ini yang 10, 10, 10, 10 ini itu ISP kita. Kita lewat ISP kita dan di sini kalau di ISP kita ini kita melewati berapa IP nih? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita lewatin 8 IP di ISP kita ya. Harusnya sih ISP-nya ini ya, lewat sini kan ya. Nah, ini 10, kan. 10 dia tuh ngelewatin DNS server, ngelewatin web server, terus ke sini juga dia kan ngelewatin ngelewatin server lagi gitu. Hopnya banyak tuh hopnya tuh. Jadi nggak cuma satu yang kita lewatin, banyak kayak kalau di saya mau saya coba mau saya coba ke apa di laptop saya biar lebih detail tapi kok bakal nge-show IP juga ujung-ujungnya. Tapi jadi nggak usah lah. Lanjut aja lah. Lanjut ke oh ini nih investigasi second hop. Oh ya ini kan udah IP pack IP-nya sekarang udah ini ya udah beda ya. Dia udah ngelewatin udah nggak di rumah kita lagi posisinya nih. Posisinya udah beda tempat nih. Dia posisinya udah di ISP kita, di server kita, di server ISP-nya. Tadi juga kita udah ngeliat ya kan ya, ngeliat apa namanya server ini kan. Nah ini kan IP-nya juga nih kelihatan nih IP-nya nih 10. Tadi kan pas kita ini IP-nya juga 10 ya. Kan juga IP-nya 10 ya kan. Coba kalau kita lihat di home network
Nah, ini kan 10, 320, 89, 61 gitu kan ya. 188 kita lewat ya ini. Oh, nggak ngelewatin 188 ya. Ya, kesimpulannya itulah ya. Jadi waktu kita nge-tracer, ini kita di sini ngelihat nih, kita ngelewatin apa aja. Paket kita tuh lewatnya mana aja gitu. Next hop-nya itu kemana aja, hop-hopnya itu kemana aja gitu ya kan. Oke lanjut tracer. Sekarang lookup ya, lookup. IP lookup. Di sini kita suruh lookup IP yang kedua nih, hop kedua nih. IP lookup 10.120.89.61. Loh, nggak bisa IP lookup. Apa komennya kok? Saya lupa saya. You can search the internet for IP lookup. Salah. Bentar. Mana ya? Ini ya. Ctrl C. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Ini 10, 120, depannya 61. 10.120.89.1. Titik 1.61. Kira-kira dapat nggak ya kalau di sini? Dapat ya? Kalau saya bukan di sini, saya tahu di sini. Apa sih namanya? Eh, apa ya namanya? Saya lupa. What is my IP? Bukan what is my IP. Who is this IP lah? Mungkin who is ya pakai who is lookup. Nah, di sini nggak kelihatan ya di sini ya. IANA di sini ya. IANA itu penyedia IP address di Amerika ya. Di sini informasi yang punya nggak dikasih lihat. Eh, ya deh, informasi lengkapnya nggak dikasih lihat ya, karena disebutin ya, kan disebutin ya. Oh, di sini kan di sini cuma suruh di sini ISP. ISP-nya yang mana ini ISP-nya ini? Attempt to discover the physical location. Oh, alah harus pakai pakai ini dah, pakai pakai IP saya sendiri dah. Ini kayaknya ini saya skip juga dah. Nggak jadi skip sih, ini ada ini nih. Ya, intinya kita bisa mengidentifikasi kan ya. Intinya kita bisa bisa apa? Mengidentifikasi IP 4 ini pakai lookup gitu kan.
ISP-nya mana, misalkan kayak ISP kan misalkan ini ada ISP-nya di sini kan ISP-nya mana, terus oh tanya di mana, ini kan IANA nih, state prof-nya pakai ini ada CA, apa country-nya ya, country-nya ada US ini kan, city ini city Los Angeles kan, region-nya CA, country-nya US gitu, oh gitu gitulah, lanjut. Dan ini juga perlu ini ya, perlu apa namanya, perlu kalau di pakai Terrestrial ini nggak kelihatan nih, kayak nama-nama ginian nih nggak kelihatan nih. Dia cuma nampil nampil gini doang, sesimpel gini doang. Kalau di laptop saya kan, kalau di laptop langsung kan, di device langsung kan dia bakal muncul kayak gini nih, lengkap gitu informasinya. Tapi kayaknya nggak bakal saya lakuin karena itu bakal sama aja doxing kayak gitu lah. Itu bakal saya lakuin di off camera, off cam. In pakai tracer, navigate monitoring, can play on tracer. Kemana nih? Hmm, terus notice that the router in the rack belong to Comcast. Oh enggak ini, iya bener ini apa? Ini dia ngelewatinnya. Oh ini nih nama apa ya? Nama routernya nih dia ngelewatin nama routernya ini. Tapi kalau di sini nggak ditampilin ya? Kenapa? Saya juga nggak tahu ini nggak ditampilin kenapa? Nggak ditampilin lengkap nih. Tapi di sini ada nih kita ngelewatin Comcast.net ini kan. Nih sama nih Comcast.net yang router 02. Berarti berarti hop ketiga itu kita ngelewatin ini router 02 ini berarti ya. Gitu. Apalagi ya? Ini kayaknya masih sama aja sih ini kayaknya. Sama aja kayak identifikasi apa? Identifikasi traceroute jejaknya. Juga sama ini kayak ini kan nama servernya terus nama server terus dari yang mana ini dari pokoknya nama server ini kayaknya sebagai subdomain ya. Ini kan domain ya DNS ya. Nah, nama servernya terus apa domainnya apa gitu. Misalkan kayak kalau kita eh, kalau praktek buat DNS server di Linux itu kan biasanya kalau mau kan kita biasanya disuruh ini buat buat kayak nama-nama apa satu DNS yang kita bisa pakai untuk bisa kita jadiin banyak DNS gitu loh. Nah, caranya ya kayak gini sama kayak gini nih. Karena kalau kalau kita biasanya kan kayak ns1.metro.com gitu kan misalnya metro1.indonesia.com gitu kan. ns1.metro, ns2 gitu kan kayak ada subdomainnya, ada domain utama sama ada subdomainnya gitu. Ya seperti itulah. Sama aja sih ini investigasi ini. Oke, jadi mungkin itu aja ya videonya, tugas video yang ini Cisco pakai Tracer 4.7.1. Di sini cuma suruh explore aja ya, nggak suruh apa, nggak ada penugasan sama sekali. Kalau gitu ya udah saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.